Selamat malam untuk kita semua, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini, baik secara live Facebook maupun nanti yang akan menyaksikannya di YouTube. Pada malam ini kita bertemu kembali dalam program konsep, dalam diskusi Alkitab, dan kita akan melanjutkan pelajaran diskusi Alkitab kita ini di pelajaran yang ketiga atau di judul yang ketiga ya, dari kitab Wahyu, pekabaran-pekabaran dari kitab Wahyu. Yang pertama sudah dibawakan 2 minggu lalu oleh Pendeta Ricky, lalu saya minggu lalu, dan sekarang Pendeta Maro Papa Sitorus akan menyampaikan di judul yang ketiga, yaitu pekabaran dari jemaat Smyrna dalam Wahyu pasal yang kedua. Namun sebelum kita meneruskannya, kita akan terlebih dahulu berdoa yang akan dibawakan oleh Pendeta Alexander Hetarion. Kami persilakan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami malam hari ini di pertemuan konsep yang boleh kami lakukan pada malam hari ini untuk boleh mempelajari firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Maro Papa Sitorus yang akan boleh menyampaikan materinya, agar supaya kami boleh dipahami melalui firman Tuhan yang disampaikan. Juga Tuhan boleh berkati Pendeta Jimmy yang akan boleh memimpin melalui protokol yang akan boleh dilakukannya, dan juga seluruh sahabat-sahabat konsep yang terlibat. Teristimewa juga Pendeta Pardosi yang selalu membantu kami untuk boleh memberikan penerangan yang lebih baik sehubungan dengan firman Tuhan. Berkati pertemuan kami ini Tuhan, dan jagai semua alat-alat yang kami gunakan berfungsi dengan baik tanpa kekurangan satu apa. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Alex. Pendeta ini melayani di Jawa kawasan tengah, membalai di sana. Dan pada saat ini kita puji Tuhan karena kita akan disirami kembali, diingatkan kembali dengan pelajaran di kitab Wahyu pasal kedua khususnya ya malam ini. 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, sekarang jemaat yang kedua yaitu jemaat Smyrna yang akan dibawakan oleh Pendeta Maro Papa Sitorus. Kami berikan waktu ini kepada pendeta ini. Namun sebelumnya pendeta ini melayani di Konvens Jawa kawasan Barat ya, di Cirebon sebagai chaplain sekolah kita yang ada di sana. Baik, silakan Pendeta Maro, kita silakan untuk memberikan presentasinya. Shalom, selamat malam bagi kita semua yang bergabung melalui Zoom ini, para sahabat Maba Tuhan, tamu muda dan serta Pardosi, dan terima kasih kepada Pendeta Jimmy yang sudah memandu dalam kegiatan malam hari ini. Kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan, malam ini kita kembali lagi untuk mengikuti pelajaran diskusi Alkitab. Dan izin saya untuk share screen dulu agar kita bisa ikuti pelajaran yang akan kita pelajari malam ini. Baik, tema besar dalam sepanjang bulan ini adalah pekabaran dari 7 jemaat berdasarkan kitab Wahyu. Jadi dapat kita lihat di sini nama-nama jemaat itu: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia yang terakhir. Kemarin malam hari Senin lalu kita sudah belajar dari jemaat Efesus yang sudah dipaparkan oleh Pendeta Muda Jimmy Barat. Dan kira-kira kalau kita rangkumkan secara singkatnya adalah seperti ini: bagaimana Tuhan Yesus ya memperkenalkan dirinya kepada jemaat itu, dan dia mengucapkan celaan ya, yang kemudian dia ucapkan juga panggilan, ya, hukuman dan upah. Dan malam ini kita akan belajar tentang jemaat Smyrna, yaitu jemaat yang kedua dalam kitab Wahyu. Nah, sebagai pendahuluan, kitab jemaat Smyrna ini atau namanya berasal dari kata mur yang menjelaskan bahwa itu adalah seperti minyak wangi yang mahal. Ya. Untuk membuat mur harus melalui proses, ya, bahannya harus giling, diperas, sampai nanti
Minyak mur ini akan menghasilkan minyak yang harum, yang harganya sangat mahal. Jadi ada proses untuk memurnikan sehingga ada wangian yang dapat berharga dijual. Kota Smyrna kira-kira dapat kita lihat dalam peta ini, ya, jaraknya itu tidak jauh, 50 mil kira-kira dari utara, ya, berdekatan dengan jemaat Efesus. Ya. Nah, jemaat Smyrna ini juga terkenal sebagai kota perdagangan yang kaya. Ya. Jadi kebanyakan mereka ini adalah termasuk orang-orang yang memiliki harta yang cukup untuk digunakan karena memang mendukung tempatnya, ya. Nah, namun faktanya bahwa jemaat ini mengalami penganiayaan. Ya. Mereka tadi kaya tapi mereka mengalami penganiayaan sehingga mengakibatkan mereka kesulitan, kesusahan, bahkan mengalami kemiskinan. Nah, penderitaan itu dihadapi karena mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran, serta mereka mendapat tuduhan, ya, fitnahan. Tuhan Yesus sangat prihatin atas fitnahan yang mereka terima dari jemaat iblis. Karena hal itu, mereka mengalami penderitaan, bahkan ada yang dilemparkan ke dalam penjara untuk dicobai. Dalam jemaat Smyrna ini beroleh kesusahan selama 10 hari, ya, dalam buatan 1 hari itu 1 tahun, maka itu menjelaskan 10 tahun, kira-kira periodenya adalah 303 hingga 313 AD, ya, yang dilancarkan oleh Kaisar Diocletian dan Galerius sebagai penggantinya. Mendapat kita lihat bahwa pada rapat agung konsil Nicea dan dekret yang dikeluarkan oleh Kaisar Diocletian untuk menganiaya orang-orang Kristen dicabut melalui dekret toleransi beragama. Ya, dikutip dari buku yang dituliskan oleh Pendeta Padusi dan Pendeta Raymond Huta Barat. Dan materi ini banyak diambil dari buku tersebut. Tujuan dari pekabaran jemaat Smyrna adalah untuk menyerukan supaya mereka setia sampai mati. Juga mereka akan memperoleh upah, yaitu mahkota kehidupan. Dan inilah satu tanda kehormatan yang sering sekali diterima dalam dunia Yunani. Karena memang kota Smyrna ini juga terkenal sebagai kota yang sering mengadakan pertandingan. Dan bagi orang yang menang tentu dia akan mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Kira-kira inilah, ya, kabaran itu dimaksudkan agar mereka mampu bertahan. Nah, jadi kalau kita buat semacam tabel, ya, antara jemaat Efesus dan Smyrna, dapat kita lihat di sini secara singkatnya bagaimana jemaat Smyrna, ya, periodenya dan gelar serta upah yang mereka akan terima. Baik. Ada 5 fokus yang akan kita pelajari dalam pembahasan ini. Pertama adalah apakah yang dimaksudkan ketika Yesus diucapkan yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan kembali. Yang kedua, apakah yang dimaksud frase aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya. Yang ketiga, siapakah yang dimaksud jemaat iblis dan fitnah yang diucapkannya pada jemaat Smyrna. Nah, apakah makna pesan jangan takut akan apa yang engkau derita? Yang terakhir adalah apa pekabaran dari jemaat Smyrna untuk zaman ini. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama. Ya, Yesus mengalami ataupun mengucapkan yang awal dan yang akhir, yang mati dan yang hidup kembali. Nah, berbeda dengan jemaat di Efesus, ya, pendekatannya Yesus mengatakan kita sebagai pemegang, ya, ke-7 bintang tangan kanannya. Lalu di sini diucapkan yang awal dan yang akhir. Nah, kalau kita pelajari dari minggu yang lalu bahwa 7 bintang itu adalah melambangkan malaikat dan Yesus yang berjalan di antara 7 jemaat. Ya, jadi Yesus mengucapkan bahwa dia berada dan sedang mengamat-amati apa yang terjadi di dalam ke-7 jemaat itu.
Dan Yesus juga melihat apa yang dialami oleh jemaat Efesus. Dan Yesus tahu apa yang mereka alami. Dan Yesus memanggil mereka untuk kembali kepada yang kasih yang mula-mula. Dan di jemaat Smyrna, ya, jika kita kaitkan ketika Yesus mengawali dengan mengucapkan yang awal dan yang akhir, yang mati dan yang hidup, itu berarti ya, Yesus sedang mengucapkan bahwa dialah yang pertama dan yang terdahulu. Dan dialah yang sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan dia juga yang ada sampai nanti langit dan bumi ini berakhir. Atau secara ringkasnya bahwa Yesus itu adalah yang kekal, yang selama-lamanya ada di muka bumi ini. Nah, ketika Yesus mengatakan dia adalah yang pertama dan yang terakhir, itu berarti Yesus sedang mengatakan kepada jemaat itu bahwa siapa saja yang percaya, siapa saja yang bertahan dalam iman, mereka akan mendapatkan jaminan, yaitu kebangkitan bagi mereka. Dan siapa saja yang mengalami kematian karena mempertahankan iman, ada kepastian mereka akan dibangkitkan. Sebagaimana Yesus yang mengalami kematian dan dia pun mengalami kebangkitan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengucapkan, memperkenalkan dirinya, ya, Tuhan Yesus sedang ya, memperlihatkan bahwa bagi mereka yang percaya kepada Yesus, iman mereka tidak akan sia-sia. Yang kedua, ya, kita mau melihat bahwa Tuhan di jemaat Efesus ya, mengucapkan celaan ya, kepada mereka, ya, yaitu karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula yang mereka telah miliki. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kasih mula-mula itu adalah kasih kepada Tuhan yang dulu mereka miliki tapi mereka tinggalkan. Nah, di jemaat Smyrna, kalau kita baca, ya, Yesus tidak mengucapkan celaan. Ya, jadi tidak ada celaan yang terdapat di jemaat Smyrna. Tetapi di jemaat Smyrna kita melihat dari kasih yang mula-mula mereka tinggalkan, di jemaat Smyrna ini mereka ada perbaikan, yaitu mereka memiliki kasih kesetiaan kepada Tuhan. Ya, jadi mereka sudah mengalami perbaikan sebelumnya dari jemaat Efesus. Oke. Jadi Tuhan Yesus mengucapkan dan dia tahu apa yang mereka alami, kesusahan yang mereka alami, kemiskinan yang mereka alami, dan bahkan dia mengatakan bahwa mereka itu walaupun miskin tapi kaya. Ya, poinnya adalah di sini ketika Tuhan mengatakan hal demikian bahwa Tuhan tahu apa yang mereka alami, penganiayaan apa yang mereka sedang tanggung, penderitaan apa yang terjadi oleh karena Kaisar Romawi. Yang kedua, kemiskinan yang mereka alami terjadi karena mereka telah kehilangan kekayaan. Ingat tadi di awal saya ucapkan bahwa ya jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang kaya secara ekonomi, tapi mereka mengalami kemiskinan. Ya, bahkan ya orang-orang percaya ya mereka kehilangan kekayaan mereka dan bahkan berbeda dengan kehidupan tetangganya. Ya, tetangga kota itu ya kaya tapi mereka mengalami kemiskinan. Dan inilah yang terjadi karena ya mereka mempertahankan iman mereka. Nah, tapi Yesus juga mengucapkan di balik mereka miskin secara jasmani, tapi mereka kaya. Ya, ini pujian yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Ya, mereka itu kaya, yaitu kaya secara rohani. Ini bisa sama seperti yang terdapat dalam Matius 5 ayat 5. Mereka itu memiliki iman yang kaya, iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Di tengah-tengah penderitaan kemiskinan mereka hadapi, tetapi mereka memiliki kekayaan rohani yang dipuji oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, ya, mereka mengalami fitnah ya, dari yang menyebut dirinya orang Yahudi. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, fitnah mereka ya, yaitu celaan, penghinaan yang ditujukan kepada umat-umat Tuhan dan Tuhan sendiri. Ya.
Mereka mendapat fitnaan karena mereka menanggung ya, satu penganiayaan. Di dalam Bilangan 6 ayat 3 pertama kali disebutkan istilah jemaat Allah ya, atau jemaah Allah, yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah. Jadi ketika muncul istilah jemaat iblis, itu adalah kebalikan dari jemaah Allah. Ya. Jemaat iblis itu artinya adalah orang-orang yang atau jemaat yang tidak melakukan kehendak Allah, tetapi mereka memakai sebutan atau samaran seolah-olah tidak terlihat sebagai jemaat iblis. Nah, jemaat iblis itu adalah rumah-rumah ibadat pusat bagi penuduh umat Tuhan yang menyebut dirinya Yahudi, mengaku melayani Tuhan, tetapi sebenarnya mereka melayani setan. Kita dapat baca di Kisah 13 ayat 45 dan 14 ayat 2, lalu Kisah 21 ayat 27. Jadi muncul istilah seperti Kristenan yang murni dan Kristenan yang palsu, ya, memakai istilah yang sama, tetapi sebenarnya di balik itu adalah setan yang sedang ya berkuasa untuk menjadi pemimpinnya. Nah, berikutnya, ya, orang Kristen mengalami mati syahid karena mempertahankan iman. Dan salah satu tokoh, ya, bapak gereja, yaitu Polikarpus, dia harus mengalami kematian karena ya, mempertahankan imannya. Nah, di saat yang sama kita lihat tadi ada jemaat Allah dan jemaat iblis. Nah, ini mirip sebagai perumpamaan Yesus Kristus tentang lalang dan gandum. Ya, dalam Matius 13 ayat 24 ayat 30. Ada lalang dan gandum yang tumbuh bersamaan. Ya, ketika gandum ini mau dicabut, tetapi akar lalang itu menghimpit gandum itu. Jadi Tuhan katakan di sini, biarlah kedua-duanya tumbuh bersama, dan pada waktunya barulah akan dicabut dan dipisahkan lalang dan gandum. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi ya pada jemaat Allah dan jemaat iblis. Mereka itu tumbuh bersama. Yang keempat, ya, di jemaat Efesus ya, ada teguran ataupun panggilan pada mereka untuk bertobat ya, dan melakukan kembali kasih yang semula. Setelah Tuhan amarkan dan mereka diajak untuk bertobat ya, dan melakukan kasih mereka yang semula. Di jemaat Smyrna, Tuhan justru menguatkan mereka ya, agar mereka jangan takut, agar mereka tahan terhadap penderitaan. Ya. Jadi ada kaitannya di sini ketika seorang yang bertobat, yang telah kembali kepada imannya, maka dia pun harus menanggung ya, iman yang dimilikinya. Dalam jemaat Smyrna, panggilan bertobat itu adalah satu panggilan di mana Allah meneguhkan iman mereka agar tetap setia dalam penderitaan yang mereka alami. Karena bisa saja ya, penganiayaan dan penderitaan itu membuat iman mereka menjadi tawar, kecut, lemah, bahkan mereka meninggalkan iman. Tuhan inginkan meskipun mereka menderita, mereka harus tetap bertahan. Mereka jangan sampai meninggalkan iman mereka. Dalam Yesaya 41 ayat 10, kira-kira beginilah maksud yang diucapkan, bahwa ketika Tuhan katakan jangan takut, bahwa Tuhan menyertai mereka. Ya, Tuhan meneguhkan mereka dan Tuhan menolong mereka dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan. Dapat kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10. Jadi selama mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, ya, Tuhan bersama dengan mereka dan Tuhan menjaga mereka. Di saat yang sama mereka harus bertahan agar mereka setia, bahkan sampai nanti mereka akan membawa kemenangan. Nah, dalam masa yang disebut penganiayaan ini adalah bagian dari ujian iman. Ya. Kita tahu bahwa ketika ada ujian itu, maka diharapkan orang-orang percaya lebih bertekun lagi dalam iman. Ya.
agar dalam ketekunan itu mereka akan menghasilkan ya, kemurnian iman. Ya. Jadi disinilah iman-iman itu ya, bertumbuh semakin lebih kuat. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 3 bahwa Tuhan Yesus menahan ya, pencobaan yang dialami oleh ya, jemaat yang di Smyrna. Tuhan Yesus bersama dengan mereka untuk tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, selama iblis akan dilemparkan dalam penjara, itu melukiskan penganiayaan yang dilancarkan oleh pemerintahan Romawi terhadap orang-orang Kristen karena mereka menolak untuk menyembah dewa dan kaisar. Masa kaisar Trajan yang ada dalam 8 sampai 117 AD membuat peraturan untuk membunuh orang-orang yang tidak mau patuh terhadap peraturan yang telah dibuat. Kaisar Decius tahun 250 AD menumpas orang-orang Kristen melalui siksaan, kematian, penyiksaan harta benda mereka. Orang Kristen dibuat jadi kambing hitam. Jadi inilah penganiayaan serta fitnah, tuduhan yang mereka alami. Jadi memegang iman, bertahan dalam iman, tentu akan mengalami penganiayaan. Fitnaan juga membuat orang-orang Kristen mengalami penderitaan dan penyiksaan. Ya. Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau tetap bertahan dalam imanmu sampai engkau mati. Ini merupakan jaminan kepada mereka di dalam mengikut Yesus Kristus, di dalam mempertahankan iman meskipun mengalami penderitaan. Mereka diajak, dianjurkan supaya terus setia walaupun harus kehilangan nyawa demi mempertahankan, memperjuangkan iman kepada Yesus Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 16-17 Paulus berkata, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Barangkali mereka itu ya dalam penderitaan yang mereka itu mengalami kelemahan secara fisik, ya, tapi karena penghiburan ini ya mereka terus memiliki pengharapan, dan oleh karena pengharapan itulah mereka ya dimampukan untuk terus bertahan sampai mati. Yang berikutnya ya, upah yang mereka dapatkan. Jemaat Efesus ya, upah yang mereka dapatkan ya, mereka akan diberikan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya. Mereka akan memakan ya, makanan buah al-hayat seperti keadaan di Taman Eden. Dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bagi mereka yang percaya, ya, bagi mereka yang tetap berada dalam imannya, ya, upah yang mereka dapati yaitu mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, dikaitkan dengan upah yang didapat oleh jemaat di Smyrna, Tuhan berkata, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Jadi kita lihat di sini ada progres ataupun kenaikan satu janji atau upah yang mereka dapatkan. Ya, di Efesus mereka akan masuk dalam surga, tapi di sini mereka akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan itu adalah upah untuk yang menang ya melawan setan. Jadi bagi siapa yang menang, dia akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Ya. Yang menang dalam penderitaan, yang setia dalam iman. Nah, karena bisa jadi selama mereka menderita dalam dunia ini, ya mereka juga mengalami kematian, dan Tuhan akan gantikan yaitu kehidupan kedua, kehidupan kekal di surga yang mereka akan dapatkan. Jadi di awal tadi mereka itu diperkenalkan akan Yesus Kristus, dan di akhir mereka mendapat jaminan akan kehidupan yang Yesus berikan kepada mereka.
Nah, tidak ada kematian kedua dialami oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah mati karena iman. Mereka tidak akan mengalami yang namanya kematian di api neraka. Pengalaman jemaat di Smyrna dituliskan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk umat-umat Tuhan yang saat ini mengalami penderitaan karena mempertahankan iman. Nah, penderitaan yang menjadi proses dalam pemurnian iman. Rasul Paulus berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 13, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bercita pada waktu ia menyatakan kemuliaan. Jadi bagi orang-orang yang mengalami kematian karena penderitaan, itu adalah satu sukacita yang besar. Sukacita oleh karena kita akan mendapat bagian yang sama seperti Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, ya, dalam Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabar dan kesakan dan bertekun di dalam doa. Nah, ini menjadi kiat-kiat bagi umat-umat percaya di dalam menghadapi penderitaan, agar tetap bersabar dalam kesesakan yang mereka alami dan tetap bertekun, penyerahan sepenuhnya di dalam doa pada Tuhan. Jadi intisari atau kesimpulan dari pelajaran ini yang dapat saya bagikan, pertama adalah dalam mengikut Yesus Kristus, orang percaya akan menderita kehilangan harta benda, penganiayaan, bahkan kematian. Inilah kuk yang harus dipikul. Mengikut Yesus itu ya bukanlah mengikut ya, tanpa ada kuk, tapi harus memikul kuk, dan itulah yang akan kita pikul sampai kematian. Tuhan mengetahui akan penderitaan yang dialami oleh umat. Dia ada bersama mereka dan tetap menyertai mereka dalam penderitaan. Ini jaminan bagi kita semua, orang-orang percaya yang mengalami penderitaan. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Dia tahu yang kita alami dan dia selalu meneguhkan iman kita. Yang ketiga, tetap percaya kepada janji Tuhan akan memberikan terus pengharapan untuk bertahan dalam iman. Dan yang terakhir, Tuhan menginginkan agar umatnya tetap setia sampai dia akhir hingga ia datang. Inilah jaminan, inilah yang perlu kita pertahankan agar kita dapat menjadi pemenang iman, setia sampai akhir. Inilah yang dapat saya bagikan melalui materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri kita, Pendeta Maro Papasitorus, yang sudah menyampaikan dengan baik materi presentasi daripada Jemaat Smyrna ya di Kitab Perjanjian Baru, Kitab Wahyu tentunya. Dan kita sudah menemukan tadi beberapa hal yang bisa menjadi pengingat bagi kita, pembaca-pembaca Kitab Wahyu ya, di mana Jemaat Smyrna tidak ada celaan dari Tuhan kepada jemaat ini, yang berbeda dari Jemaat Efesus minggu lalu, ya, di mana ada celaan. Kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak mendapatkan upah. Ya. Nah, justru di Jemaat Smyrna tadi adalah pujian dari Tuhan. Dan mereka kaya, tadi dikatakan. Bukan kaya secara jasmani harta ya, tapi kaya secara rohani. Tuhan tetap menyertai jemaat ini, walaupun ada penderitaan dalam hidup mereka, mereka dianiaya, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Ya, yang menganiaya adalah orang-orang Romawi ya pada zaman itu. Dan upah yang mereka dapatkan adalah kehidupan kekal atau mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan akan diberikan bagi mereka yang akan tetap setia, yang mereka setia ya. Dan mereka tidak akan mati untuk kedua kalinya. Itu tadi ya. Bagaimana mereka akan mati satu kali saja mati, jadi tidak mati dua kali untuk dibinasakan, tapi satu kali kemudian dibangkitkan untuk diselamatkan ya. Terima kasih Pendeta Maro untuk pembahasan yang baik ini sudah disampaikan. Biarlah kiranya itu
bisa menjadi satu pelajaran yang baik untuk sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan secara live Facebook dan juga nanti yang akan menyaksikan di YouTube. Baik, pada kesempatan ini kita akan membuka forum diskusi atau membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, baik juga yang nanti akan dikirim melalui Facebook dan juga ada secara langsung di chat room ini, agar para pendeta-pendeta siap untuk membantu menjawab ya dari diskusi malam ini. Baik, ada satu pertanyaan di sini langsung ditanggapi dulu oleh Pendeta Maro ya, yang masuk di Facebook dari Saudara Roy Tumorang. Ya, terima kasih Saudara Roy Tumorang yang sudah memberikan waktu menyaksikan tayangan konsep. Kiranya Tuhan memberkati. Salam damai. Dalam Wahyu 1 ayat 4 dikatakan di sana dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, sekarang pertanyaannya. Yohanes siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Ya, jadi ada Yohanes tadi di sana itu dituliskan ya. Itu Yohanes siapa? Lalu ada pertanyaan yang berikut. Ketujuh jemaat itu jemaat apa saja? Ya. Jadi yang pertama tadi Yohanes siapa itu? Apakah Yohanes Pembaptis? Lalu yang kedua, ketujuh jemaat itu jemaat apa saja nama-namanya? Lalu yang ketiga, apa maksud dari ketujuh roh? Nah, tadi ada ketujuh roh ya di dalam Wahyu 1 tadi itu. Apa maksudnya? Terima kasih atas jawabannya. Baik, ini akan dijawab oleh materi kita Pendeta Maro Papasitorus. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Dan pertanyaan ini ya sebenarnya sudah dijawab ataupun sudah dibahas pada awal dari pembahasan kitab Wahyu, bagaimana Yesus diperkenalkan dan memperkenalkan dirinya. Ya. Nah, tapi saya mau ulangi kembali agar kita pun bisa mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kalau ditanya siapa yang menulis kitab Wahyu ini, maka kita tahu itu adalah Yohanes kekasih yang saat itu berada di Pulau Patmos, ya, di pulau yang terpencil, ya, di mana dia mengalami buangan di sana. Justru situlah Tuhan berbicara kepadanya untuk menuliskan pekabaran kepada ketujuh jemaat ini. Jadi Yohanes mendapat penglihatan, ya, dan Yohanes diizinkan untuk menuliskan pesan-pesan yang penting untuk disampaikan kepada ketujuh jemaat. Kedua, nama-nama jemaat ketujuh itu ya di awal sudah saya sampaikan, ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Philadelphia serta Laodikia yang terakhir. Ya, jadi dari setiap jemaat ini ya masing-masing keadaan berbeda, masing-masing memiliki pekabaran yang berbeda, tapi dari tampilan pertama ini yang berbentuk seperti tangga ini, maka setiap dari pekabaran pertama hingga pekabaran ketujuh ya ada peningkatan ya, baik itu secara iman maupun baik secara pesan yang disampaikan oleh Allah sendiri. Yang ketiga, apa arti dari tujuh roh yang ada masing-masing jemaat? Tujuh roh itu di mana roh Allah ya, berada kepada tujuh jemaat tersebut. Ya, roh Allah yang sedang memegang kendali dan melihat yang dialami oleh jemaat tersebut. Ya, kira-kira itu dulu yang saya sampaikan. Nanti akan ditambahkan oleh teman-teman di Zoom ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro Papasitorus sudah menjawab
pertanyaan tadi ya, di mana 7 roh itu adalah roh Allah yang menyertai masing-masing jemaat. Jemaat itu adalah jemaat-jemaat yang ada di Wahyu pasal yang kedua dan ketiga ya. Lalu kemudian tadi Yohanes, siapa? Yaitu Yohanes Bekasi atau Yohanes salah satu dari murid Yesus ini ya, Pendeta Maro ya. Yohanes yang dikasih Yesus. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan dari pertanyaan saudara Situmorang ini. Kami berikan waktu ini. Dari Pendeta Alex mungkin. Ya, terima kasih. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, sudah dijelaskan memang tadi sama pemateri kita, dari pertanyaan di Facebook ya, dengan Bapak Roy Tumorang ya, yang boleh bertanya. Ada 3 bagian memang yang ditanyakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4. Ini 2 minggu lalu sudah dibahas dalam pelajaran kita memang bagaimana pemaparan dari hamba Tuhan Pendeta Muda Riki disampaikan berhubungan dengan kategori-kategori dari pembahasan di Wahyu pasal yang pertama. Sudah barang tentu rujukan dari ketika bertanya siapa Yohanes, maka dengan jelas dari ayat yang pertama pun, di ayat pertama mengindikasikan bahwa itu adalah Yohanes Kekasih, bukan Yohanes Pembaptis. Dan itu ditujukan, diperlihatkan melalui penglihatan dia waktu di Pulau Patmos. Dan 7 jemaat itu nanti kita bisa didapati dalam Wahyu 1 ayat 11 ya. Ke-7 jemaat itu di mana dan siapa ya. Tentu barang tentu di Asia Kecil ya kalau berbicara mengenai tempat, dan kalau berbicara mengenai siapa saja jemaat itu, maka jawabannya ada di Wahyu 1 ayat yang ke-11. Di sana jelas disampaikan per jemaat yang adalah 7 jemaat. Nah, untuk selanjutnya dari ke-7 roh, maka rujukannya ini adalah kepada keberadaan roh Tuhan ya. Roh di mana jemaat ini sedang diberikan amaran. Jadi amaran ini sudah barang tentu berbeda-beda, bukan berarti 7-7-nya roh itu langsung ada, tidak. Tetapi roh itu datang kepada 7 jemaat ini dengan fase yang berbeda. Kalau kita boleh lihat, tadi ada presentasi yang disampaikan tahun-tahun di mana setiap jemaat itu mendapatkan sebuah problema ya di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Maka di sana ada fase-fase di mana mereka punya tahun demi tahun dilalui, dan jemaat ini punya isu yang berbeda-beda di dalam menuruti kehendak Tuhan ya. Sudah barang tentu kemarin sudah disampaikan oleh Pendeta Jinuta Barat melalui jemaat Efesus dengan gambaran dan spesifikasi yang berbeda. Di sana mereka punya pandangan berbeda dengan jemaat Efesus, dan roh Tuhan pun berbicaranya dengan hal yang berbeda, dan dilanjutkan kepada jemaat Smyrna dengan pandangan yang disampaikan oleh Yohanes kepada indikasi atau indikator jemaat itu sendiri, dan dilanjutkan ke jemaat-jemaat yang lain. Pergamus, Tiatira, Sardis, ya, Philadelphia sampai kepada jemaat Laodikia. Nah, roh ini yang menuntun jemaat-jemaat ini supaya mengetahui kelemahan dari dosa mereka, kelemahan daripada mereka tidak melakukan kehendak Allah. Dan sampai pada akhirnya di jemaat Laodikia yang kita tahu bahwa itu adalah jemaat yang terakhir, jemaat yang dimana roh Tuhan itu harus bekerja kepada jemaat ini menyadarkan. Dan sudah barang tentu roh itu adalah Tuhan itu sendiri yang menuntun mereka kepada kesempurnaan hidup ya, yang pada akhirnya mereka boleh dituntut untuk mempunyai satu kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan sampai ketika Tuhan datang kali yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya lebih lanjutnya, ketika kita boleh memahami ke-7 jemaat ini, apakah itu menjadi gambaran kita yang hidup sekarang? Jawabannya iya, karena setiap masalah dari setiap jemaat itu melambangkan kita yang hidup sekarang dengan problemanya masing-masing. Walaupun kita memang masuk di dalam fase jemaat yang terakhir atau Laodikia,
yang itu yang akan kita bahas nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan dari Bapak Roy ya, atau Saudara Roy Tumorang. Terima kasih, Pendeta Muda Jimmy Terra. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pendeta Alex dan juga Pendeta Maru tadi ya, bagaimana pertanyaan itu sudah dijawab satu persatu, jemaatnya siapa aja ya, lalu kemudian penulisnya siapa, lalu kemudian roh itu roh apa ya, roh Allah ya, yang bekerja di dalam ketujuh jemaat itu. Baik, kita melangkah ke pertanyaan berikut. Di sini ada satu pertanyaan, nanti ditanggapi oleh pemateri kita, Pendeta Maro. Setelah itu nanti Pendeta Ricky akan menyambungnya ya. Baik, demikian pertanyaan. Tadi disinggung tentang penderitaan. Penderitaan apa yang umumnya dialami oleh jemaat Tuhan di saat sekarang ini ya. Jadi zaman sekarang ini hingga saat ini, penderitaan apa yang masih dialami oleh umat-umat Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Apakah penderitaannya secara fisik ya atau bagaimana ya? Jadi penderitaannya seperti apa? Apakah secara fisik artinya dilempar, disiksa ya dan lain sebagainya seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna tadi di zaman sekarang ya? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika disinggung mengenai kemiskinan, apakah ini juga berbicara mengenai kemiskinan materi ya? Nah, tadi pemateri kita menyampaikan bahwa kemiskinan itu adalah kemiskinan rohani ya, begitu ya, miskin kaya akan rohani ya, kaya akan rohani maksudnya. Nah, apakah juga yang dimasukkan di sini kemiskinan materi ya, karena tadi ada kaya rohani, apakah mereka di sini miskin secara fisik benar-benar ya, atau secara keuangan dan lain sebagainya. Boleh mungkin Pendeta Maro menanggapi dua pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya, jadi pengalaman yang dialami oleh jemaat Smyrna ini, ya itu selalu berkaitan dengan fisik, gitu ya, karena mereka itu dianiaya, bahkan mereka itu dikucilkan dari banyak orang. Lalu kalau kita mau kaitkan dari zaman saat ini, masa saat ini, ya. Nah kalau kita pada saat ini ya belum masuk kepada penganiayaan, ya, seperti halnya orang yang harus dipenjara karena iman, harus diusir dari kampung halaman dan sebagainya, belum ya. Kebanyakan di antara kita ya, mengalami penderitaan itu secara batin, ya, batin pikiran, gitu. Karena bagi orang Kristen yang mempertahankan iman, ya, ketika dia berdiri dari prinsip, maka orang-orang yang berbeda, hidup berbeda dengan dia, tentu itu akan mendapat pengucilan, ya, bahkan kadang-kadang itu dibenci, itu dicaci maki atau dan sebagainya, gitu. Dan itulah namanya kuk yang harus dipikul, kuk yang harus dipikul oleh pengikut Kristen. Jadi saat ini kita sedang mengalami penganiayaan bukan secara fisik, tapi bagaimana penganiayaan mental terjadi, ya, karena kita hidup ya berdasarkan perintah Tuhan, ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat penganiayaan itu secara mental itu juga bukan datang dari hanya di luar pengikut Kristus, tapi di dalam pengikut Kristus juga itu ada juga yang menjadi penganiayaan secara mental, ya. Ya, bahkan di antara sesama Kristen juga kadang-kadang saat ini
bisa kita lihat gitu ya di dalam jemaat, ya, bahkan harus ribut dan sebagainya, ya, karena tidak cocokkan akan prinsip-prinsip ya, kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya saya mau jawab, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya jemaat ini adalah jemaat yang kaya, jemaat ini, ya, tapi mereka itu harus mengalami kemiskinan. Ya, jadi penderitaan itu mengakibatkan mereka kehilangan harta benda. Ya, mereka harus jatuh miskin. Ya, jadi secara fisik, secara jasmani, ya mereka itu sebenarnya kaya, ya, sebenarnya kaya, tapi harus rela tinggalkan kekayaan secara jasmani itu untuk ya, mempertahankan iman. Jadi setelah mereka tinggalkan, akhirnya mereka jatuh miskin. Ya, jadi nggak kaya lagi mereka. Tapi meskipun mereka itu sudah jatuh miskin, mereka mendapatkan kekayaan yang lain, yaitu kaya secara rohani. Ya, karena untuk mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran, maka umat Tuhan harus siap untuk memilih antara bertahan untuk hidup secara duniawi atau secara rohani. Tidak bisa kedua-duanya, karena Tuhan Yesus selalu berikan pilihan-pilihan sebagai pengikutnya. Jadi kemiskinan jasmani boleh saja dialami, tapi jangan sampai kita mengalami kemiskinan secara rohani. Ya, karena ya, belum tentu orang yang kaya secara jasmani ya, dalam kehidupannya ya, mengalami kaya secara rohani. Ya, tapi yang perlu dibanggakan adalah ketika kita hidup meskipun hidup dalam kemiskinan, tapi kita kaya di hadapan Allah. Dan itulah menjadi satu sukacita di dalam mengikut Tuhan. Ya, dapat bertahan meskipun ya, hidupnya menderita, ya, hidupnya berkekurangan dan sebagainya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Marsitorus untuk tanggapannya. Ya. Kita silakan Pendeta Ricky Moal, bila mana ada yang mau ditambahkan. Silakan Pendeta. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit saja Pendeta. Jadi ketika bicara dalam konteks Wahyu pasal 2 tentang jemaat di Smyrna, ketika ayat 9 menuliskan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, ini bicara realita yang mereka hadapi. Pertama, soal kesusahan. Di ayat 10 jelas di sana disebutkan mereka akan susah selama 10 hari. Tadi dalam presentasi Pendeta Maru sudah jelaskan dari sisi sejarahnya 10 tahun apa yang terjadi waktu itu. Otomatis mereka susah karena mereka menderita ya, karena mereka mengalami penganiayaan. Orang-orang percaya ini mengalami penganiayaan untuk beberapa waktu. Lalu bila mana tentang kemiskinan, beberapa referensi menunjukkan bahwa jemaat Smyrna ini, tempat mereka ini, dibandingkan dengan kota-kota yang lain, dibandingkan dengan jemaat yang lain, mungkin juga dengan Efesus, mereka lebih di bawah gitu ya. Jadi secara keadaan ekonomi bisa dibilang mereka miskin, susah, dan juga menderita. Jadi komplit penderitaannya ya, sudah susah, menderita, miskin lagi. Nah, namun dari sini justru ada pujian bagi mereka, walaupun mereka miskin secara kondisi, tapi mereka kaya. Karena dalam keadaan yang susah dan sulit, justru iman mereka, rohani mereka itu jadi begitu harum ya. Nah ini mungkin sama seperti cerita janda yang miskin ya. Kelihatannya dia miskin gitu, tapi justru persembahannya yang luar biasa karena dia memberi dari apa yang dia miliki. Dan ini mirip dengan cerita di jemaat Smyrna ini. Nah, lalu apakah dihubungkan dengan kondisi sekarang, apakah penderitaan fisik atau juga rohani? Ya bisa saja. Bisa saja, karena pekabaran 7 jemaat ini dilihat dari keadaan mereka waktu itu, dan bisa juga aplikasinya buat kita sekarang.
Dan kita sudah tahu ini ya, kita bisa mengalami kesusahan karena iman kita, bahkan mungkin kesusahan secara fisik. Mungkin itu sedikit pendeta, terima kasih. Baik, pendeta, terima kasih untuk tanggapannya. Sudah ini tadi ya ditambahkan, biarlah kiranya bisa menjadi satu tambahan untuk kita yang disampaikan oleh pendeta Rikim. Baik, kita sekarang ke Sir Pardosi, sudah bisa tersambung ini. Baik, Sir, boleh ditanggapi terkait dengan penderitaan ini ya. Apakah masih ada penderitaan di zaman sekarang dialami oleh jemaat Tuhan? Apakah itu terkait dengan penderitaan fisik yang dilakukan, yang dilancarkan oleh mungkin oknum dan lain sebagainya? Lalu yang kedua, mengenai kemiskinan, apakah ini bicara tentang kemiskinan secara harta juga ya, secara materi? Silakan, Sir. Baik, terima kasih ya. Salam jumpa kembali kepada sahabat konsep ya, dimanapun saudara berada. Terima kasih. Malam ini kita bertemu lagi di jemaat yang kedua ini ya, jemaat Smyrna. Umat Tuhan itu pasti mengalami penderitaan. Tinggal penderitaannya itu apa? Penderitaan mental, penderitaan fisik, yang itu bisa berdampak kepada penderitaan secara ekonomi. Nah, ketika umat-umat Tuhan itu mengalami penderitaan secara fisik, secara mental, secara sosial, yang berdampak kepada ekonomi, maka ini bisa membawa pengaruh kepada keimanan seseorang. Apakah dia akan menjadi kuat karena dia melihat penderitaan itu sebagai ujian dari Tuhan, atau justru imannya menjadi apa? Lemah. Nah, apakah umat-umat Tuhan zaman sekarang ini mengalami penderitaan? Iya. Atau mungkin dibalik, apakah umat-umat Tuhan sekarang ini, kenapa umat Tuhan sekarang ini tidak mengalami penderitaan? Karena jawabannya sederhana. Kita tidak menghidupkan iman kita itu dengan benar. Makanya sepertinya penderitaan itu tidak terlalu berat dibandingkan dengan jemaat Smyrna yang betul-betul mereka itu menghidupkan apanya? Imannya dengan luar biasa. Ketika saudara menunjukkan iman yang benar, maka saudara akan siap menghadapi penderitaan. Ya, nah tadi saya katakan ya, penderitaan itu bisa macam, secara mental ya, mungkin dikucilkan atau apa ya, secara sosial ya, dan itu bisa berdampak kepada perekonomian kita. Ketika saudara mempertahankan iman saudara, umpamanya tidak mau ikut korupsi di perusahaan itu, mungkin laporan pajak dan lain sebagainya, ya boleh saja saudara akan diberhentikan dari perusahaan. Dan akhirnya saudara tidak punya penghasilan. Berarti kan ikut kepada penderitaan ekonomi. Dan ternyata ini berbulan-bulan, lama. Akhirnya bisa tergoncang juga keimanan kita. Nah, jadi itulah yang terjadi. Nah, penderitaan-penderitaan secara fisik, sosial, mental yang dihadapi oleh karena mempertahankan iman itu sudah barang tentu membawa kemiskinan secara ekonomi, iya. Pasti. Orang yang teraniaya, mana ada orang jadi kaya? Kalau ada orang teraniaya jadi kaya, semua kita pengen nantinya. Aniayalah aku supaya aku jadi orang kaya. Kan nggak ada begitu ceritanya. Kenapa orang teraniaya? Ya dampaknya pasti kemiskinan secara jasmani. Tetapi jemaat Smyrna ini kaya dia secara rohani. Karena dia menunjukkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun resiko dari mempertahankan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, mereka harus mengalami penderitaan. Itulah pertanyaan yang pertama, atau sudah terjawab juga yang keduanya? Yang sekaligus, Sir, yang pertama tadi tentang penulis kitab Wahyu. Ya, penulis dan juga kenapa penulisnya? Penulisnya kan Yohanes yang kekasih. Ya, mungkin perlu dikasih tambahan, Sir. Penulis dan juga jemaatnya, lalu ketujuh roh itu, Sir. Apa itu? Ya, baik. Jadi penulisnya kan adalah jelas Yohanes yang kekasih, karena kan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 kan sudah jelas tertulis di sana ya.
ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kan? Jadi kan tidak ada lagi persoalan kita tentang itu ditulis di Pulau Patmos. Secara fisik 7 jemaat ini apakah ada? Jawabannya ya ada. Ya salah satu pembuktiannya itu adalah ada jemaat Efesus. Ya, ada jemaat Efesus. Nah kalau saudara baca buku Kolose, maka di buku Kolose itu ada juga jemaat Laodikia. Ada juga. Ya. Nah, tapi kenapa jemaat-jemaat yang lain Galatia, Kolose itu nggak masuk dalam 7 jemaat? Ya karena 7 jemaat ini kan adanya di Asia kecil yang satu daerah. Sementara Kolose, Galatia itu kan berada di tempat-tempat yang berbeda, ya kan? Makanya ini jadi satu cerita, yaitu 7 jemaat yang ada di Asia kecil itu tadi. Demikianlah yang saya bisa kasih tambahan jawabannya. Baik, terima kasih Saudara Pardosi yang sudah menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Kita akan masuk ke pertanyaan berikut. Saya akan bacakan, nanti Pendeta Maro boleh menanggapi ya. Ya, ini dia. Apakah kekayaan dan kemiskinan bisa mempengaruhi kerohanian seseorang? Kalau iya, apa yang harus dibuat umat Tuhan? Apakah lebih baik umat Tuhan jadi miskin harta atau kaya harta supaya rohani bisa tetap terjaga? Ya, boleh mungkin Pendeta Maro ditanggapi ini. Apakah umat Tuhan kalau memang kekayaan kemiskinan itu mempengaruhi kerohanian, jadi umat Tuhan sekarang ini mau seperti apa? Ya, apakah kita miskin atau kaya atau bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama, yang perlu kita pahami adalah bahwa Tuhan itu mengasihi baik itu orang miskin, baik itu orang kaya, dan Tuhan itu menginginkan agar keduanya itu dapat diselamatkan. Lalu kalau ditanya, apakah kekayaan itu bisa mempengaruhi kerohanian, ya, atau kebalikannya, apakah kemiskinan itu bisa mempengaruhi kerohanian? Tadi sudah disinggung oleh Pendeta Pardosi bahwa ketika seorang itu mengalami kemiskinan karena iman, tentu itu mempengaruhi rohaninya, ya, bisa saja membuat dia tawar hati, bahkan dia lemah iman, bahkan meninggalkan imannya. Tapi orang kaya pun juga bisa juga ya mengalami gangguan dalam rohaniannya oleh karena kekayaannya. Ya, dalam Alkitab banyak disinggung tentang orang yang kaya itu ya bisa mengalami banyak sekali lebih fokus kepada kekayaannya. Ya. Karena akar dari kejahatan itu adalah cinta uang. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, bahkan Yesus juga menyinggung ya orang kaya itu sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, sukarnya karena hatinya ya tertuju atau terikat dengan kekayaan yang dimilikinya. Ya. Sebenarnya tidak ada salahnya untuk menjadi orang kaya. Itu persoalannya bukan harus menjadi miskin, tidak. Ya. Jadi kalau kita kaji lebih dalam, ya, apakah lebih baik kita menjadi orang miskin secara harta sehingga kita kaya secara rohani, ya, atau kita harus kaya kedua-duanya, kaya harta dan kaya rohani, ya, lebih bahagia lagi kalau begitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ya, marilah kita melihat bagaimana pengalaman dialami oleh jemaat Smyrna bahwa kekayaan ataupun kemiskinan bukanlah menjadi satu patokan bagi seorang itu memiliki iman, ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana di dalam hidup kita, ya, baik itu kita menjalani dalam kehidupan di dunia ini sebagai orang kaya atau seorang miskin, agar kita selalu memiliki iman kepada Yesus, ya, bertumbuh dalam Yesus. Dengan demikian, ya, keadaan ekonomi yang bagaimanapun kita hadapi, ya, tidak mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan. Ya, jadi tidak ada satu jaminan apakah itu orang kaya atau miskin akan memiliki kaya secara rohani. Tapi biarlah
Ya, apapun yang kita miliki, ya, apapun yang kita alami, baik kita itu menjadi orang kaya dalam dunia ini, ya, jasmani ataupun kita kaya secara miskin secara harta, tapi biarlah kita tetap memiliki iman seperti Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Kaya atau miskin tetap beriman pada Tuhan ya. Terima kasih. Kita ke Pendeta Abi dulu untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Baik, selamat malam semua. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi menarik sekali ini ya, tentang kaya, miskin. Jadi beberapa kali dalam cerita Alkitab kita bisa melihat ada umat-umat Tuhan yang miskin, tapi ternyata ada juga umat-umat Tuhan yang Tuhan berikan kekayaan. Contohnya adalah Abraham yang ternyata adalah orang kaya juga. Jadi ternyata kalau misalnya terkait umat Tuhan, apakah kaya dan miskin itu bisa mempengaruhi iman? Ya bisa saja, tergantung orangnya. Apakah ketika dia miskin, tadi saya bilang kan, apakah dia ketika dia miskin, apakah dia menjadi lemah, atau justru itu membuat dia semakin bersemangat sebagai ujian terhadap iman. Tetapi apakah itu artinya umat Tuhan harus miskin saja? Ya enggak juga. Makanya seperti saya bilang tadi, ternyata ada umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan juga kekayaan. Bahkan dalam Alkitab itu dituliskan ya, agar pekerjaan Tuhan bisa berjalan, pekerjaan penginjilan tetap terlaksana. Jadi bagi kita saat ini memang kekayaan dan kemiskinan salah satu menjadi faktor utama apakah iman kita bertumbuh atau enggak. Ya, tadi seperti singgung tentang faktor ekonomi tadi. Tetapi bukan hanya itu. Ketika kita sudah dewasa dalam iman, saya pikir masalah ekonomi dan masalah kemiskinan dan kekayaan itu bukan menjadi satu faktor utama. Ya. Tetapi biasanya kalau kita yang masih memikirkan hal duniawi, kadang-kadang masalah harta ini menjadi membuat kita lemah iman. Tetapi ya, sekali lagi saya tekankan bahwa umat-umat Tuhan tidak harus miskin semua sehingga bisa jadi iman yang bertumbuh, tidak ya. Tetapi tergantung apakah kita menggunakan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan, lalu apakah ketika kita menerima ujian kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, itu tidak hanya faktor kaya dan miskin, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi sudah memberikan tanggapan ya terkait pertanyaan ini, biarlah itu semua bisa menambah gagasan daripada materi ini. Sekarang kita serahkan ke Sir Pardosi untuk menanggapi Sir pertanyaan tentang kaya dan miskin ini. Silakan Sir. Ya kalau kita merujuk sama Yesus ya, di mana itu ayatnya ya? Memang sukar orang kaya masuk surga. Masih lebih mudah keledai masuk ke dalam lubang jarum. Istilahnya apa sebenarnya? Sebenarnya itu adalah kalau kita mencintai sesuatu lebih besar daripada kepada Yesus, itulah yang akan menghambat kita untuk masuk apa? Surga. Saya kasih contoh, kepada Abraham itu kira-kira uang enggak masalah? Harta enggak masalah Abraham? Hah? Apa Abraham itu punya masalah dengan harta? Dia enggak punya masalah. Makanya dia diujinya bukan harta, tapi apa? Tapi apa? Anaknya. Anaknya, karena itu yang paling berharga yang dia sangat cintai. Kepada orang muda yang kaya, apa Yesus minta anak? Enggak, Yesus justru minta hartanya, karena Yesus tahu itulah yang menghambat dia untuk datang kepada keselamatan. Jadi begini, masuk surga itu juga enggak bergantung, kalau miskin pasti lancar masuk surganya, kalau kaya ada hambatan-hambatannya, enggak ada. Yang miskin pun bisa nggak masuk surga kalau dia ada mencintai sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Ya, bisa saja. Ya. Tetapi ilustrasi yang dikatakan memang orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga, masih lebih mudah seekor onta ya. Onta apa keledai? Keledai ya. Lebih mudah seekor keledai atau onta masuk ke lubang jarum, itu menggambarkan bukan fokus kepada kekayaannya, tetapi kepada apa yang saudara cintai, yang lebih daripada cinta saudara kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Nah, saya baca di Facebook tadi banyak ada pertanyaan lagi yang ya.
Jadi Yohanes siapa yang dimaksudkan penulis buku? Saya ulangi lah supaya karena saya tadi tidak jawab. Ya Yohanes yang kekasih gitu. Yohanes Pembaptis? Enggak lah, zaman Yesus saja Yohanes Pembaptis sudah mati dipancung. Jadi Yohanes kekasih, saudara daripada Yakobus, murid Yesus yang paling kekasih. Ya. Lalu di sini ada pertanyaan tentang ketujuh roh itu apa? Nah, ekspresi ketujuh roh itu kan baru muncul di buku Wahyu, yaitu di Wahyu pasal 4 ya, tentang tahta Allah ya. Kalau saya boleh baca ya. Wahyu 4 ayat yang kelima, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Nah, ekspresi ini jangan langsung dibilang begini ya, berarti roh Allah itu ada 7 gitu ya. Satu aja kita bingung memahaminya bentuknya bagaimana, ada 7 tambah bingung lagi, saudara. Makanya 7 kaki dian, dalam bait suci itu kan ada 7 kaki dian. Ya kan tahta Allah itu kan digambarkan dalam bait suci yang dibangun oleh Musa itu. Ya. Jadi 7 kaki itu melambangkan 7 roh Allah. Ya, angka sempurna, kuasa roh Tuhan yang sempurna. Bukan berarti rohnya itu ada 7 gitu ya. Jadi 7 roh Allah ditambah Bapa dan Anak 9 dong. Enggak ada juga pemahaman seperti itu dalam Alkitab ya. Enggak ada. Terima kasih banyak. Baik, Sir, sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan juga sekaligus tadi yang bertanya di Facebook ya. Sudah dijelaskan juga oleh Sir. Terima kasih, Sir, untuk tanggapan dan jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan closing. Saya mau bacakan. Baik, ini dia Pendeta Maro, nanti boleh siap-siap menjawab. Nanti habis ini Pendeta Matias. Baik. Tadi ada zaman kesusahan selama 10 hari yang diprakarsai oleh Kaisar Diokletian ya. Nah, tadi kan ada ya di Wahyu 2 ayat 10 ya. 10 hari. Nah, itu di zaman Kaisar Diokletian. Nah, di zaman sekarang apakah masih ada masa kesusahan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini? Kalau ada, berapa harikah zaman kesusahan itu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi masa kesusahan itu disebutkan dalam kitab Matius, itu merupakan satu tanda-tanda kedatangan Yesus, ya, tanda-tanda Yesus. Jadi kelaparan, lalu kebabungan dan sebagainya. Jadi kalau dibilang kita sampai kapan, maka sampai Tuhan Yesus datang jawabannya. Ya, maka itu akan berakhir. Dan saat ini pun kita sedang mengalami masa kesusahan juga. Ya, kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi, ya, susah dalam bekerja, susah dalam beraktivitas dan sebagainya. Jadi masa kesusahan itu memang adalah bagian dari sejarah nubuatan yang harus dijalani hingga saat ini. Ya, jadi dengan tak adanya tanda-tanda ataupun satu informasi kepada kita, itu memberitahu kepada kita agar cepat-cepat untuk bersiap-siap ya, akan kedatangan Tuhan, supaya kita terus dipersiapkan untuk masa yang lebih sukar lagi ya, karena itu masih di awal-awal. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Di mana sampai Yesus datang akan tetap terjadi masa kesusahan bagi umat Tuhan ya. Di mana tadi 10 hari atau 10 tahun, tapi di zaman akhir sampai sudah datang. Kita mau mendengar dulu tanggapan dari Pendeta Matias Tanii terkait dengan pertanyaan ini. Silakan, Pendeta. Oke, baik. Mungkin ada masalah jaringan. Kita langsung ke Sir Pardosil lah. Sir, boleh menanggapi, Sir, tentang kesusahan di zaman akhir. Kalau kita lihat bahwa 7 jemaat ini ya dalam pemahaman ini nasihat-nasihatnya secara harafiah adalah kepada jemaat secara fisik di masa Yohanes. Namun pekabarannya adalah juga menyangkut kepada masa gereja-gereja setelah Yesus, yaitu zaman rasul-rasul sampai akhir zaman. Nah, kalau ditanya tadi apakah nanti akan ada lagi masa 10 hari seperti itu? Ya nggak ada lagi. Karena itu sudah lewat masanya.
ketika kita membaca 7 jemaat ini, maka yang perlu kita baca adalah makna rohani. Harapannya apa? Jaminannya apa? Tantangan yang dihadapi apa? Karena jaminan, harapan, janji, tantangan itu kepada 7 jemaat itu menjadi jaminan, harapan, tantangan, janji kepada kita. Contohnya jemaat Efesus, barang siapa yang bertelinga dan mendengar, bertobat, dia akan mendapatkan pohon kehidupan. Apakah pohon kehidupan itu hanya untuk jemaat Efesus? Kan enggak, untuk semua orang yang masuk ke surga. Tetapi kalau kita mau makan pohon kehidupan, maka kita harus melihat makna harapan, tantangan, teguran, nasihat, panggilan kepada jemaat Efesus itu yang harus kita hidupkan sekarang. Demikian juga dengan jemaat Smyrna. Apakah nanti sampai akhir zaman, zaman akhir gitu ya, akhir zaman akhir itu dimulai sejak Yesus ya, akhir zaman sampai nanti pintu kasih yang tertutup. Apakah akan ada penganiayaan? Ada. Kalau mau dikaitkan kepada Wahyu 13, ada, pasti ada. Itulah pertentangan antara yang menerima meterai Allah dan yang menerima tanda binatang. Yang menerima meterai Allah ya akan dianiaya. Yang menerima tanda binatang ya akan hidup dengan baik. Jadi ada, penganiayaan itu pasti ada, tidak bisa dihindarkan. Tinggal bagaimana kita, jenis penganiayaan apa yang saudara akan hadapi duluan. Tadi saya katakan ada penganiayaan secara mental, secara sosial, secara fisik, yang berdampak kepada ekonomi. Dan puncaknya nanti adalah ketika terjadi pertentangan antara tanda binatang dan meterai Allah. Jadi sebagai sekalian saja, Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, sebagai closing statement dari saya, ya. Dan kalau kita lihat pengalaman jemaat Smyrna ini, maka bagi saya ya, ada 3 hal yang penting yang kita perlu ingat baik-baik untuk mencari mendapatkan makna rohani untuk kita hidupkan. Yang pertama adalah tidak usah takut menderita bahkan sampai mati sekalipun. Kenapa? Oleh karena Yesus katakan, kalau kita menang, maka kita akan bangkit dari kematian. Ya, yang pertama. Yang kedua, memang di dalam mengikut Yesus ini, penderitaan itu bisa saja mengakibatkan kemiskinan secara jasmani. Bisa. Tetapi jangan sampai kita miskin secara rohani. Ini bahaya. Makanya dikatakan jemaat itu kaya. Nah, kalau kita sudah miskin jasmani, miskin pula secara rohani, maka sempurnalah kemiskinan itu. Jadi, kita boleh saja miskin secara jasmani karena mempertahankan iman kita itu. Tapi dengan kita mempertahankan iman, maka kita sebenarnya kaya secara rohani. Lalu bagian yang ketiga yang saya mau sampaikan dalam pekabaran ini untuk makna rohaninya bagi kita adalah bahwa Yesus telah memberikan jaminan hidup kekal. Makanya pendahuluan yang sampaikan itu adalah aku telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahan. Yesus tahu kesusahan kita karena dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Dan itu menjadi sebuah harapan bagi kita. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Sir. Langsung ke Pendeta Marus Torus, silakan. Baik, sebagai closing statement yang mau sampaikan pada malam hari ini dari diskusi kita adalah sebagaimana pengalaman jemaat Smyrna, ya, karena Tuhan ucapkan kepada mereka jangan takut, itulah menjadi pegangan kita ketika kita mengalami penganiayaan dalam kehidupan ini, agar kita tetap selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita yakini bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pendeta. Dengan demikian, kita sudah selesai dari pelajaran kita di Jemaat Smyrna ini. Kita akan lanjut kembali minggu depan di pembahasan yang berbeda tentunya ya, di Jemaat Pergamus. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan sekarang kita akan doa tutup oleh Pendeta Ricky Mual. Silakan, Pendeta. Mari kita berdoa.
Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih, terlebih waktu yang begitu baik kami miliki saat ini, boleh belajar akan firman Tuhan, khususnya melalui pekabaran kepada 7 jemaat. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh tetap setia kepada Tuhan, apapun yang mungkin terjadi di sekitar kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, yang belajar bersama, biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana sorga jadi bagian mereka. Kami juga yang berdiskusi malam ini, biarlah hikmat berkat sorga menjadi bagian kami. Inilah yang jadi doa dan harapan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti mendengar, menjawab doa kami sesuai seturut kehendak-Mu. Karena hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Reki. Terima kasih sekali lagi Pendeta Maropa Pastorus untuk materi yang sudah dibawakan. Sir Pardosi juga, terima kasih Sir, dan juga teman-teman yang ada di konsep. Juga tentu sahabat-sahabat konsep yang sudah bertanya, menyaksikan, dan juga yang nanti akan menyaksikan kembali. Tanya Tuhan memberkati kita sepanjang 1 minggu ini. Sampai jumpa kembali minggu depan yang akan dibawakan oleh Pendeta Alexander Etarihon. Judulnya adalah Pekabaran dari Jemaat Pergamus di Wahyu pasal yang kedua. Terima kasih, demikian rangkaian kita. Sampai bertemu kembali.